Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dengan orang, pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dan indah. Di sini dalil menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang hamba, bagi seorang muslim, dia bergaul kepada orang, bergaul dengan orang lain, itu membutuhkan sebuah cara yang mana dengan cara akhlak yang mulia. Ya, bukan sekadar pergaulan. Maka Nabi mengatakan wa khaliqin nas, bukan sekadar berakhlak, tapi akhlak dengan akhlak yang baik. Ini yang dituntut. Ala kulli hal, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Kemudian, maka ini terjadi bukan pada satu tempat, bukan pada satu waktu, kapanpun. Sebagaimana kita bertakwa kepada Allah diperintahkan kapanpun dan dimanapun. Maka berakhlak dengan orang lain pun, kapanpun dan dimanapun, hendaknya dengan akhlak yang mulia. Terlebih kita bergaul dengan orang-orang yang kita ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita dakwahi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir dulu. Ketika didakwahi mereka, apalagi orang muslim, ruhama bainahum, sudah pasti itu mereka saling berkasih sayang. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akhlak hendaknya bagi orang mukmin, terutama kepada orang-orang yang diajak untuk bertaubat, diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya akhlaknya menjadi perhatian besar itu. Ya. Ini Pak, yang kadang menjadi penghalang dakwah kita enggak diterima, bukan karena orang lain, karena kita sendiri yang mengajak itu enggak bagus. Yang malangnya, kita seringkali melabelkan diri kita udah benar. Memang dakwah kebenaran itu enggak semua orang ngikut, padahal jarak kita enggak benar. Kemudian kita mengambilkan dalil di antara Nabi Allah nanti di hari kiamat ada yang mereka datang tidak memiliki seorang pun pengikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling banyak pengikutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para anbiya yang lainnya, tugasnya menyampaikan wa ma 'alaika illal balagh. Namun dalam wa ma 'alaika illal balagh, di situ ada kewajiban, hendaknya dalam kamu menyampaikan itu disertai dengan akhlak yang mulia. Itu mengajak orang kepada dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang kepada tauhid dengan akhlak yang mulia. Bukan dengan cara-cara yang naudzubillah min dalik. Sekali kita ajak dia enggak mau, enggak bergabung sama kita, maka bukan bagian daripada kita. La haula wala quwata illa. Ini bukan dakwah para nabi. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Maka disebutkan di sini fayakunu takhalluquhu bil khuluqil hasani min ahammi wa alzam ma yakun. Kalau kita memang mengajak orang kepada Islam, maka perhatikanlah akhlak kita yang paling utama. Ini sebagaimana kita lihat keutamaan akhlak ini dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abi Darda radhiyallahu an bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang nantinya ketika diletakkan di mizan timbangan amal yang paling berat melebihi akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang paling bagus. Ini Pak, bukan salat, bukan apa. Ya. Ini akhlak.
Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu fi darajati sahibi shaumi was salah. Orang yang punya akhlak yang mulia, dia punya budi pekerti yang baik, itu derajatnya itu bisa menyamai derajat orang yang senantiasa berpuasa, ahli puasa, ahli salat. Tapi ini bukan berarti tidak salat, tidak puasa, bukan. Bahkan kalau enggak puasa, enggak salat itu bukti enggak ada akhlak. Ya. Tapi hendaknya orang yang sudah puasa, sudah salat, perbaikilah akhlak kita. Enggak serta-merta dengan salat dan puasa. Kalau kita hitung-hitung, Pak, kalau kita kalkulasikan, siapa banyak salat kita, puasa kita dengan salat dan puasanya sahabat dulu. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling mulia. Orang yang paling hebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Andaikan manusia ini amalnya ditimbang semua dengan amal Abu Bakar, apakah ada salatnya? Abu Bakar kapan masuk Islam, Pak? Berapa umurnya masuk Islam? Ini kita jumlah kalkulasi matematiknya. Enggak bicara kualitas, kalau kualitas memang kalah sama kita. Bicara kualitas kalah sama kita. Mereka ketika salat itu ihsannya hadir, ihsan. Ya'budullah ka'annahu yarah. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kan masuk Islam umur 38 tahun. Dan beliau wafat berapa? Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya umur 63 tahun. Baik, 38 tahun sampai 63 tahun. Berapa tahun beliau salat? Bayangkan nikmatnya Allah berikan kepada kita sejak kita lahir hari ini. Taruhlah orang baik-baik aja. Sejak kecil dah diajarkan salat, balik dia enggak pernah meninggalkan salat, sampai umurnya ada yang 90 tahun. Jumlah kalkulasi matematiknya berapa banyak kali salat? Siapa paling banyak salat antara Abu Bakar dengan Artinya kalau kita ingin mengandalkan salat aja enggak cukup, Pak. Pilihan Abu Bakar, akhlaknya luar biasa. Sisi ibadahnya bagus, semua hal bagus. Maka tidak boleh kita entengkan masalah akhlak ini. Maka kita perhatikan dalam pendidikan para salafus salih radhiyallahu alaihi. Itu bab akhlak, itu bab utama. Bab utama. Sebagaimana bab ilmu, bab utama sebelum amal. Hadirin yang saya muliakan, saya pernah mengatakan, apakah semua sahabat itu orang yang melakukan puasa sunat setiap waktu puasa sunat? Suatu ketika saya katakan, tidak boleh Anda memaksakan orang lain mampu beribadah dalam ibadah tertentu seperti Anda. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda. Sebagaimana rezeki orang berbeda-beda. Tapi mengajak, menghimbau itu mesti. Tapi ada yang sifatnya yang sifat tidak wajib, tidak mesti memaksa orang. Harus seperti kita. Apalagi kalau dia terus dengan amal tersebut melemahkan amal yang lain yang lebih utama kadang. Contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau orang
yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan perkataan beliau sendiri, dan ini disebutkan dalam ungkapan para ulama hadis. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak banyak melakukan puasa sunnah, bahkan beliau tidak puasa sunnah kecuali hanya puasa Ramadan. Kenapa? Karena beliau paling senang, paling suka memperbanyak baca Al-Quran. Kalau seandainya beliau puasa ini bisa melemahkan beliau dari amal yang lain berupa baca Al-Quran dan sebagainya, maka beliau tidak berpuasa. Ini fikih dalam beramal, Pak. Jadi kalau kita enggak banyak puasa sunat, harus seperti Ibnu Mas'ud tadi. Jangan ambil alasannya, tapi amalannya enggak dilakukan. Sahabat aja enggak semua melakukan puasa sunat. Oke. Apakah anda baca Quran sebagai para sahabat baca Quran? Sehari berapa juz? Atau sehari berapa ayat yang ditadabburi dan sebagainya? Ya. Namun semua mereka itu, para sahabat ridwanullahi alaihim, adalah orang-orang yang sangat memperhatikan akhlak tadi. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian sebagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau, dan itu akhlak beliau, terdapat banyak sekali hadis-hadis mutawatir. Bahkan kalau seandainya kita kumpulkan semua hadis tentang itu, maka kita akan panjang pembicaraannya. Maka kita lihat ada pengelompokan hadis sebagaimana para ulama telah menulis kitab-kitabnya. Muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah dengan anak-anak. Ada akhlak Rasulullah dengan kaum wanita. Ada akhlak Rasulullah dengan orang-orang tua. Ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum budak. Ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetangga. Ada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Itu sisi akhlak. Banyak sekali. Maka oleh karena itu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tidak mengenal beliau dengan baik dan tidak tahu adab-adab kepada beliau. Bahkan orang-orang Badui ini yang umumnya mereka kelakuannya kasar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara suaranya tinggi-tinggi, ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Contoh dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Orang-orang pada marah, sahabat-sahabat lain pada marah. Ya, orang yang demam masjid itu iya. Masjid dulu tentu dari tanah, ya. Hampir mereka memukuli orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya untuk membiarkan dia. Biarkan saja sampai dia selesaikan kencing. Kemudian diminta untuk dibawakan air dan dikucurkan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan kemudahan kepada umat, bukan diutus untuk memberikan kesulitan. Ya. Bahkan dalam hadis lafaz yang lain disebutkan, setelah Arab Badui ini kencing, buang air kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Da'ahu sallallahu alaihi wasallam wa qala lah. Dan beliau mengatakan kepada si Badui ini,
inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Ya, ini masjid ni kan enggak pantas, enggak layak untuk dikencingin, enggak layak untuk buang kotoran di sini. Ya, ini masjid. Masjid enggak pantas untuk itu. Bukan untuk itu dibuat masjid. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Akan tapi masjid inilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Was-salah, untuk salat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ini sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Itu masjid untuk itu. Maka dalam syarahan hadis kita dapatkan para ulama mengatakan orang itu kalau dah masuk masjid derajatnya sama semua. Masjid ini milik semua, milik umat. Ya, cuma nanti ada adabnya, ada adab majlis. Ketika orang sudah duluan, dia datang duluan, maka tidak boleh yang lainnya mengusir dia, membangunkan dia duduk situ, enggak boleh. Seandainya bapak ni duduk sini, dia duduk. Keluar sebentar untuk wudu. Ya, keluar jelas akan balik lagi. Lebih berhak untuk duduk lagi tempat itu. Kemudian adabnya apa? Tafassahu wa tawassa'u. Kita yang datang duluan, ada saudara kita datang belakangan, kita merenggangkan, memberikan keluasan dia untuk dia. Tapi yang datang belakang tidak berhak dia membangunkan orang duduk dia di situ. Sama semua itu. Itu bab adab. Maka jangan sampai ada di masjid kita ini, hai, nyo mesti nyo long dari zaman kan, dari umbut kan kalau semayang ini. Hina orang mandoi depu, hina biasa long dang. Orangnya tidak teruk dang ku, wilih likut ke likut. Tidak ada istilah long ka biasa ini, terserah. Semua orang berhak. Kecuali tempat yang telah dikhususkan untuk naib imam, karena ada hadis tentang hendaknya yang membelakai imam-imam itu tidak boleh orang sembarangan, orang yang punya ilmu juga, karena dia bertanggung jawab nanti ketika imam batal. Ya. Itu bab adab sampai segitunya. Ya, masjid untuk itu. Makanya jangan pernah merasa milikinya bagian tagonya yang terkamu. Apapun acara hanya duk eno. Yang kakek aku. Kelagayan masjid ke pegut. Kelagayan. Baik tagay-tagay nah eno. Nyo ada pegut lapak preman je kedai, hino hanya masjid. Ya. Tidak boleh. Ini di antara perlu disampaikan. Hadirin yang saya muliakan. Bahkan dalam lafaz yang lain disebutkan anna hadzal a'rabi, orang Badui ini, dia mengatakan dalam doa salatnya Allah, agar Allah merahmati dia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang lain jangan dirahmati. Ya Allah, kasihani aku dan Nabi Muhammad saja, yang lain enggak usah. Ini Badui tadi, kena lihat akhlak Nabi yang luar biasa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi laqad hajjarta wasi'an yuridu rahmatallah. Ya, kamu telah mempersempit, telah membatasi sesuatu yang luas. Ya, rahmat Allah begitu luas, kenapa kamu bilang hanya aku dan kamu saja? Ini saking dia lihat akhlak Nabi, bunuh sahabat kena apa kan? Dalam doa kan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Allah. Maka dikatakan di sini wallazi hamal al-a'rabi ala hadzal qaul, yang mendorong Arab Badui ini mengatakan doanya seperti tadi, mengatakan itu dalam salatnya, wallahu alam, yaitu huwa ma wa'a fi qalbihi min syiddati mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena saking cintanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena saking sebab lembutnya Nabi kepada beliau. Ya, lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Bagusnya Nabi bermuamalah dengannya, sehingga itu membuat dia hatinya gembira, senang sekali.
Ya, karena begitu agung dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia, luar biasa. Jadi ketika itu perlu kita perhatikan, ketika itu orang-orang kafir selalu membuat isu Nabi Muhammad itu jahat, memecah belah dan sebagainya. Oh, luar biasa. Allah turunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita perhatikan ketika orang-orang tidak senang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang dibawanya, diberikan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah. Allah mengatakan engkau akhlak yang mulia. Engkau sungguh yang Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Good looking. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Baik, hadirin yang saya muliakan, karena waktu, kesimpulannya pada malam ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ikuti selain dalam bab ibadah, sunnah akhlak. Ketika bicara sunnah jangan kesampingkan akhlak. Ketika bicara takwa jangan kesampingkan akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di antara kesibukan Nabi dalam dakwahnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak dengan sesama hamba, akhlak dengan lingkungannya. Itu akhlak. Sunnah itu, sunnah. Jadi jangan hanya dilihat sunnah itu bab salat, ya. Bab puasa, bab apa lagi? Banyak bab sunnah. Ya. Sunnah berinfak. Itu sunnah. Ya. Keseharian beribadah sunnah. Allah Ta'ala ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dari setiap hadis yang kita pelajari dan kita dengarkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.